Berlatar belakang pada tahun di mana manusia belum bisa memesan makanan dengan GoFood, sebuah pedalaman hutan batu langit mengawali film ini. Di mana saat itu sedang berlangsung pemburuan hewan untuk persediaan makanan. Ini adalah Jagur, sang anak dari kepala suku sekaligus tokoh utama dalam film ini, di mana dia sedang ikut berburu bersama sang ayah dan kawanannya. Di sisi lain ternyata si Jagur memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki warga suku lainnya, di mana jiwanya yang konon telah menyatu dengan alam rimba batu langit. Dan berkat kemahirannya, seekor tapi raksasa telah dibuat tak berdaya oleh perangkapnya. Sorakan senang mereka pecah tatkala tiba saatnya sesi pembagian daging hasil tangkapan. Sementara itu, sebuah mitos nenek moyang memaksa si Ibro memakan biji kanju tapir tersebut, terkait rumor bahwa perkakas tempurnya terkenal mintul alias mandul. Aduh. Dan ternyata dia telah terkena prank. Tak terima jadi bahan ejekan, dia langsung menyerang si Jagur sebelum akhirnya sang ayah melerainya. Dan memberi si Ibro daun fulus sebagai penawar atas keluhan yang dideritanya tersebut. Dan setelah itu keterangan pun mulai kondusif. Tiba-tiba insting si Jagur mendeteksi adanya sesuatu di balik gerakan dedaunan yang terhembus angin. Ternyata, sekelompok warga suku dari wilayah lain datang untuk numpang lewat sambil membarter hewan tangkapannya. Mereka ternyata bermigrasi mencari tempat lain yang lebih aman untuk menghindari serangan dari pasukan suku Maya. Konon, suku lain yang tinggal di pedalaman hutan, mereka diburu dan ditangkap pasukan tersebut untuk dijadikan korban pada ritual persembahan kepada Dewa Matahari. Si Jagur mulai berfirasat bahwa hal buruk akan segera terjadi, namun dia seperti tak terlalu menghiraukan hal itu. Singkat cerita, mereka pun pulang membawa sukacita atas keberhasilan pemburuan mereka siang itu. Begitupun yang dirasakan si Jagur ketika puluh perjuangannya disambut hangat sebagai buah tangan bagi anak sulungnya serta sang istri yang sedang hamil tua. Sementara itu si Ibro yang cukup yakin akan khasiat daun fulus tadi langsung menjajalnya plus penjagaan ketat dari sang ibu mertua. Namun apa yang terjadi? Si Ibro mengerang kesakitan karena padutnya justru terasa panas seperti terbakar. Oh, tidak, tidak. Sikap polosnya itu sontak mengundang gelak tawa seluruh warga suku. Karena faktanya, resep yang diberikan sang ayah tadi memang resep bohongan. Alhasil si Ibro kena prank untuk kedua kalinya. Tiba pada suatu malam, mereka berkumpul bersama tetua suku Batu Langit untuk sebuah ritual meminta bimbingan roh-roh suci terkait firasat buruk si Jagur siang tadi. Diceritakan pada pagi hari ketika mereka masih lelah pasca ritual semalam, si Jagur dibangunkan mimpi pertanda akan tibanya sebuah petaka. Selang beberapa saat setelah itu, terjadilah penyerangan dari suku asing yang mengakibatkan pondok mereka porak-poranda.
Si Jagur memaksa anak dan istrinya yang sedang bunting untuk menuruni lubang besar sebagai tempat berlindung. Sementara yang lainnya tengah berjuang demi keluarga mereka masing-masing meski harus bertaruh nyawa sekalipun. Serangan brutal di pagi buta telah membuat warga suku di hutan Batu Langit kewalahan. Korban tewas berjatuhan sedangkan mereka yang masih selamat dijadikan tawanan. Tak tahan dengan situasi tersebut, si Jagur langsung menerjang si Boled yang merupakan tangan kanan si Bargola, di mana dia adalah kapten pada insiden penyerangan tersebut. Melihat si Boled terancam, lantas si Bargola membekuk si Jagur hingga tak berdaya. Di sisi lain terbuka celah untuk si Boled membalaskan dendamnya, maka dibantailah ayah dari si Jagur itu di hadapan mata kepalanya sendiri.